Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part ke-44 ya, latihan soal kompetensi manajerial ya. Langsung saja ke soalnya. Jabatan fungsional guru madya sekurang-kurangnya memiliki kemampuan manajerial tingkat. Ini tidak hanya guru ya, tapi fungsional untuk yang madya. Ini manajerialnya itu tingkat ke-4. Ya, tingkat 4 itu ya, sekarang nanti jadi untuk fungsional itu ada yang pertama ya. Pertama, ada yang muda ya. Muda ada yang madya ya. Madya terus utama. Nah, utama ini biasanya di 3A, 3B ya, golongannya ya. Ini 3C di 3B. Ini di 4A ya. 4C kalau salah. Dan 4C dan seterusnya. Nah, kalau di eselon ini biasanya pengawas ya. Pengawas atau eselon 4 ya. 4 ini nanti eselon administrator ya. Sebenarnya ini di sini tuh yang eselon 3 bisa ya, 4 ya. Nah, nanti administrator dan seterusnya. Itu tingkatannya di fungsional. Kalau administrator seperti ini ya. Kalau fungsional ada pertama, muda, madya, dan utama. Next. Nah, jadi di permentan RB nomor sekian itu jabatan fungsional ini kemampuan manajerial harus tingkat 4. Jadi kalau nanti naik ke jenjang itu ada namanya uji kompetensi. Pertama ke muda ada uji komnya, muda ke madya juga ada uji komnya. Jabatan fungsional muda ya, sekurang-kurangnya memiliki sosiokultural dan manajerial tingkat. Nah, untuk yang muda itu di tingkat ke-3. Jadi 4 yang madya tadi ya, madya, muda yang 3, 2 nanti yang pertama. Nah, ini ya tingkat 3, potensi sosiokultural juga tingkat 3. Nomor 3, berikut ini yang menunjukkan level tertinggi dari kompetensi manajerial bidang pelayanan publik. A. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Ya. Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, tidak terpengaruh kepentingan pribadi kepada setiap individu di lingkungan instansi. Ini tidak ya. Menerapkan sistem jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi juga tidak. Yang D. Mengimplementasikan cara yang efektif ya, mampu mengenali modal kebiasaan negara itu adalah yang A. Karena kita harus menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, dan tidak memihak. Jadi di level 5 ini untuk pelayanan publik itu ada 3, mampu menciptakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin pelayanan publik objektif, menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar. 3. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik objektif, netral, tidak memihak, dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Next, nomor 4. Mampu mengumpulkan pemikiran multidimensi secara lisan, tulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, termasuk indikator kompetensi bidang. Nah, kalau di sini mengumpulkan pemikiran, itu termasuk komunikasi. Kerjasama nanti di rapat pengambilan keputusan, jika mungkin ada dapat juga bisa ya pengambilan keputusan mengelola perubahan jika terjadi perubahan orientasi pada hasil, jika diberikan sesuatu tugas atau pekerjaan. Nah, ini harus orientasi pada hasil ya. Jadi kompetensi manajerial komunikasi level 4 ini mampu mengembangkan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 5. Memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja instansi yang memberi kontribusi pada pencapaian target
target prioritas nasional, termasuk indikator kompetensi manajerial bidang kualitas. Berarti hasil ya, orientasi pada hasil. Dan hasil kerja ini memberikan kontribusi pada pencapaian nasional. Jadi level-level tinggi, level 5. Artinya untuk yang utama ya, utama levelnya sudah nasional. Nah, di level 5 ini yang nasional ini memastikan kualitas ya, yang 5.1 ya. 5.2 memastikan tersedianya SDA sumber daya instansi untuk menjamin tercapainya target nasional, membuat kebijakan menerapkan metode kerja yang lebih efektif resilient untuk tujuan nasional. Itu jabatan yang utama, fungsional utama. Berikut sekian ya untuk yang di part ke-44 ya, ini lebih ke soal teoritis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.